Hai, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 51. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Revalina masih sangat marah sambil mengolok-olok Aditya. Dia bersaing dengan Felicia di dalam hatinya. Bagaimanapun, di sekolah menengah, Felicia hampir secantik dia. Dan dia adalah pesaing kuatnya. Aditya juga naksir kepada Felicia ketika dia masih di sekolah menengah. Setelah bertahun-tahun reuni, Aditya dan Felicia benar-benar menjadi sangat dekat, yang membuat Revalina sangat kesal. Meskipun dia memandang rendah Aditya dari lubuk hatinya, dia tidak ingin pria yang pernah mengejarnya ini menjadi hidangan Felicia. Jadi Revalina mengejek Aditya dan menunggu untuk melihat ekspresi sedih dan putus asa Felicia setelah kehilangan proyek. Aditya sebenarnya tahu di dalam hatinya apa yang dipikirkan Revalina. Dan Aditya bahkan bisa menebak satu atau dua. Melihat wajah cantik Revalina, Aditya merasa sedikit emosional di hatinya. Ketika saya masih muda, saya benar-benar naksir gadis cantik ini. Tetapi sekarang berbeda, mereka telah dewasa dan dewasa. Semua perasaan baik tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kebutuhan minat. Felicia tidak akan kecewa. Kamulah yang akan kecewa. Aditya memandang Revalina dengan tenang dan berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Revalina tertawa ketika mendengarnya. Dan tertawa sangat bangga. Aku bilang teman sekelas lama. Jangan menahan diri. Oke. Bibi Dahlia adalah ibu mertuamu. Aku memintanya untuk memberitahumu. Kepada siapa Tuan Edward akan berikan proyek itu. Revalina tersenyum dan melirik Dahlia. Dahlia telah menerima 1 miliar uang tunai dari Axel. Jadi dia secara alami akan beralih ke Axel. Pada saat ini, dia menatap Aditya dengan dingin dan berkata, Revalina benar, proyek itu pasti akan menjadi milik keluarga Axel. Ketika Tuan Victor tiba, saya akan memintanya untuk memperkenalkan Tuan Muda Edward untuk saya. Dan saya akan memberitahu Tuan Edward secara pribadi. Dengan jawaban afirmatif Dahlia, hati Axel begitu bahagia. Terima kasih Bibi Dahlia. Setelah ini selesai, saya masih mendapat hadiah besar. Axel bersikap sopan kepada Dahlia. Kartika tidak sabar untuk melihat pertunjukan. Jadi dia mendesak Dahlia untuk bertanya. Bibi kedua, tolong hubungi Tuan Victor lagi. Mengapa dia belum datang? Dahlia melihat waktu dan setuju. Lebih dari 10 menit telah berlalu. Dia juga sangat tidak sabar. Lagi pula, ketika dia melihat Miao Victor, dia bisa tahu di mana Tuan Edward berada. Dia bisa bermimpi memiliki menantu yang luar biasa seperti Tuan Muda Edward. Oke, aku akan menelepon Presiden Victor lagi. Dahlia dengan senang hati mengeluarkan ponselnya dan menelepon Victor. Nomor ponsel Victor diberikan kepada Dahlia oleh Axel. Dahlia menyimpannya, dan disimpan di tempat yang paling mencolok di buku alamat. Apa yang membuat Dahlia tertekan adalah bahwa Victor benar-benar matikan teleponnya. Hei, mengapa Tuan Victor masih tidak aktif? Dahlia mengerutkan kening. Kartika juga sangat kecewa. Karena dia menunggu untuk melihat lelucon Aditya. Dan Victor tidak hadir. Bagaimana menurutmu tentang lelucon ini? Tidak apa-apa Bibi. Mungkin telepon Tuan Victor mati karena low. Kamu bisa menelepon lagi nanti, kata Kartika. Dahlia mengangguk. Sebenarnya dia lebih cemas daripada orang lain. Farah memandang Axel dan yang lainnya. Merasa sedikit kesal. Terutama Revalin. Farah sangat membencinya. Atau teman sekelas Aditya. Teman sekelas lama sangat sarkastik ketika mereka bertemu. Memikirkan hal ini, Farah menyodok Aditya dengan tenang. Karena Tuan Victor tidak bisa datang. Ayo pulang dulu. Sebenarnya, Aditya tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dan tidak ada yang bisa dikomunikasikan dengan orang-orang biasa ini. Melihat istrinya mengatakan ini, Aditya mengangguk. Bersiap untuk meninggalkan ruangan itu bersamanya. Tapi tanpa diduga, Kartika orang pertama yang berhenti di depan Farah. Jangan pergi, Aditya.
Tuan Victor akan datang sebentar lagi. Apakah kamu takut ketahuan? Haha, Kartika menyilangkan tangannya dan menatap Aditya dengan mengejek. Semua yang saya katakan itu benar. Apa yang perlu ditakutkan untuk diungkapkan? Aditya memandang Kartika dan berkata dengan ringan. Lalu aku bertanya padamu. Jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu pergi dengan terburu-buru? Tidak bisakah kamu menunggu di sini? Kartika cemberut dan tersenyum. Benar. Saya juga mendengar dari Sister Kartika. Anda masih mengaku sebagai Tuan Muda Edward dari Toraja. Hahaha. Kamu benar-benar berani berbohong dengan apapun. Axel juga datang dan membantu Kartika mengejek Aditya. Revalina meraih lengan Axel dan tertawa sampai pinggangnya terpelintir. Aditya, kamu mengatakan bahwa orang lain tidak tahu detail kamu. Gracia dan aku adalah teman sekelas lama denganmu. Tidakkah kami tahu latar belakang keluargamu? Serius, kamu agak terlalu sombong. Itu benar. Aku ingat kamu mengenakan celana robek selama 3 tahun di sekolah menengah. Dan ada beberapa lubang di pantatmu. Jadi bagaimana mungkin kamu Tuan Muda Edward? Gracia mencibir. Farah melihat bahwa orang-orang ini tidak ada habisnya. Dia sedikit mengernyit. Berjalan mendekat dan berkata, sudah hampir selesai. Ambil saja satu kata dan selesai, kan? Melihat Farah tidak senang, Axel dan yang lainnya banyak menahan diri. Sekarang ada permintaan dari Dahlia. Axel tidak berani menyinggung Farah. Haha, oke, Sister Farah. Kami tidak akan bicara tentang Aditya. Axel memandang Farah dengan senyum jahat. Revalina dan Gracia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi mereka masih menertawakan Aditya di dalam hati mereka. Aditya merasa tidak ada gelombang di hatinya. Menurut pendapatnya, Axel dan Revalina tidak lebih dari badut yang melompat di atas balok. Tentu saja, dia tidak akan marah pada mereka. Nurul melihat bahwa Farah akan pergi bersama Aditya, tetapi dia berhenti dan membawa Rio. Farah, kamu tidak bisa membiarkan Aditya menyelinap pergi. Setelah beberapa saat, Tuan Victor akan datang. Mungkin dia bisa mengetahui apa yang terjadi pada Aditya dan Friska. Nurul memelototi Aditya dan melanjutkan ke Farah. Masalah ini diserahkan kepada Bibi. Bibi harus membalikkan masalah ini hari ini. Dia tidak puas denganmu. Dan dia berani berhubungan dengan orang lain di luar. Tak tahu malu. Rio juga datang untuk bicara. Dan kemudian membujuk Farah. Ya Farah, jika kamu dan Aditya pergi, kami tidak akan peduli tentang apapun. Tetapi apakah kamu akan pergi sekarang? Apakah Aditya dan Friska memiliki hal semacam itu harus dipahami? Farah tetap diam. Dia selalu merasa bahwa dia sedikit kasihan pada Aditya. Selama 3 tahun bahkan tidak membiarkan Aditya menyentuh tubuhnya. Bahkan seorang pria pun tidak tahan. Itu normal untuk pergi di luar untuk mencari perempuan. Tidak ada bukti bahwa berselingkuh. Memikirkan hal ini, Farah mengangkat wajahnya yang cantik dan dengan tenang berkata kepada Nurul dan Rio, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi aku percaya pada Aditya. Mendengar ini, Aditya tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya dan menatap Farah. Nurul dan Rio tertegun sejenak. Lalu Nurul berkata, hei, kamu sangat bodoh. Farah tidak ingin mendengarkannya lagi. Jadi dia menarik tangan Aditya dan berjalan keluar dari ruangan. Tetapi begitu dia membuka pintu, dia melihat seorang wanita cantik yang tinggi dan anggun berdiri di pintu, hendak masuk ruangan. Farah melihat bahwa dia tahu ini. Bukankah itu Rianti, asisten Tuan Victor? Rianti, mengapa Anda ada di sini? Tuan Victor mana? Farah bertanya pada Rianti dengan curiga. Ekspresi Rianti sedikit bermartabat dibandingkan dengan senyumnya yang biasa. Dia tampak seperti orang yang berbeda. Tapi dia masih tersenyum sopan pada Farah. Nyonya Farah, Ketua Victor baru saja mengalami kecelakaan. Dan sekarang dia berada di rumah sakit. Dia memberi saya tugas untuk membuat janji dengannya. Untuk ibumu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di dalam ruangan tercengang. Termasuk Aditya. Terkejut. Kecelakaan apa yang menimpa Victor? Apakah baik-baik saja? Setelah Rianti selesai berbicara dengan Farah, dia berjalan langsung ke Dahlia di meja.
Tuan Victor meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa kami pasti akan melakukan penyelesaian proyek villa untuk Anda. Karena ini adalah perintah Tuan Muda Edward kepada Anda. Dan jika masalah proyek yang akan diberikan kepada keluarga Axel itu tidak mungkin. Karena Tuan Victor telah berjanji pada menantu Anda, Tuan Aditya, bahwa bagian dari proyek ini harus diberikan kepada keluarga Felicia. Petik 2. Setelah Rianti selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Dahlia diam ketika dia mendengar ini. Dia telah menerima bantuan 1 miliar dari Axel. Jika dia tidak membantu Axel mendapatkan proyek ini, bagaimana dia menjelaskannya? Melihat Aditya di samping, jantung Dahlia berdetak kencang. Apa yang baru saja dikatakan Rianti lebih jelas. Yang benar-benar memainkan peran yang menentukan adalah Aditya. Bersambung.